Halo guys, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam prestasi. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Christine Priscilla Timpal, kelas B1 semester 5 kelas ekstensi di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan saat ini saya akan membawakan ujian tengah semester mengenai keperawatan anak 2 dengan materi yaitu tetralogy of Fallot. Check it out. Yang tadi di awal yaitu tetralogy of Fallot, di mana tetralogy of Fallot ini terjadi sejak lahir yang dikarenakan oleh kelainan perkembangan dengan gejala cyanosis karena terdapat kelainan pada sistem kardiovaskular. Nah, tetralogy of Fallot ini atau yang disingkat dengan TOF merupakan cacat jantung yang memiliki 4 masalah kesehatan, yaitu terdapat lubang di antara bilik jantung bagian bawah, obstruksi dari jantung ke paru-paru, aorta terletak di atas lubang bilik kanan bawah, dan otot yang mengelilingi bilik kanan bawah menjadi terlalu menebal menurut AH tahun 2020. Dan TOF ini adalah penyakit jantung bawaan sinotik atau dengan warna kulit yang terdiri dari 4 kelainan khas, yaitu defect septum ventricle atau disebut VSD, kemudian stenosis infundibulum ventricle kanan atau biasa disebut dengan stenosis pulmonal, kemudian hipertrofi ventricle kanan, dan overreading aorta menurut Amanda Putri tahun 2016. Nah, apa sih penyebab dari tetralogy of Fallot ini atau TOF? Nah, pada sebagian besar kasus, penyebab penyakit jantung bawaan ini sebenarnya tidak diketahui secara pasti. Diduga karena adanya faktor endogen dan faktor eksogen. Nah, faktor endogen ini adalah jenis penyakit genetik atau kelainan kromosom. Anak yang lahir sebelumnya menderita penyakit jantung bawaan, adanya penyakit tertentu dalam keluarga seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung, dan kelainan bawaan. Nah, untuk faktor eksogen yaitu kehamilan ibu, di mana sebelum mengikuti program KB oral ataupun suntik, di mana ibu minum obat-obatan tanpa resep dokter seperti talimid, dextroamphetamine, aminopterin, dan ametopterin, bahkan jamu, dan juga ibu menderita penyakit infeksi seperti rubella, bahkan pajanan terhadap sinar X. Nah, saat ini kita masuk dalam klasifikasi, di mana klasifikasi TOF ini terbagi menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama, tetralogy of Fallot dengan tidak adanya katup pulmonal yang terjadi 3-5%. Kedua, tetralogy of Fallot dengan kanal pada atrioventrikular yang terjadi 2%. Kemudian ketiga, tetralogy of Fallot dengan atresia pulmonal, dan yang terakhir keempat yaitu tetralogy of Fallot dengan stenosis pulmonal, yang kasus ini adalah kasus yang paling banyak terjadi. Kemudian saat ini kita masuk dalam manifestasi klinis, di mana ada cyanosis, warna biru atau ungu pada bibir, kulit, dan kuku. Kemudian murmur jantung, yaitu jantung terdengar tidak normal ketika dokter mendengarkannya dengan stetoskop. Kemudian ada clubbing, atau ini terjadi pada anak yang lebih besar, bentuk ujung jari yang tidak normal. Kemudian ada kadar oksigen turun, dan bibir dan kulit akan menjadi lebih biru, dan anak akan menjadi rewel atau mudah tersinggung, kemudian mengantuk dan tidak responsif. Nah, saat ini kita masuk dalam pemeriksaan penunjang, di mana terdapat 4 pemeriksaan, yaitu pemeriksaan laboratorium yang terdapat pemeriksaan darah, BGA, analisa gas darah, desaturasi darah arterial, kemudian ada anemia hipokrom-mikrositer atau karena defisiensi besi. Kemudian ada eks foto dada atau radiologi, yang pemeriksaannya terdapat jantung tidak membesar, arkus aorta sebelah kanan 25%, aorta ascendens melebar, kemudian ada konus pulmonalis cekung, apeks terangkat, vaskularitas paru berkurang, dan jantung berbentuk sepatu.
Kemudian ada pemeriksaan EKG, di mana defisiasi sumbu QRS ke kanan atau RAD, hipertrofi ventrikel kanan atau RVH, dan gelombang P di antara dua sering tinggi. Kemudian ada pemeriksaan ekokardiogram, di mana overreading aorta, defek septum ventrikel, jalan keluar ventrikel kanan menyempit, dan kateterisasi. Nah, saat ini kita masuk dalam penata laksanaan, di mana terapi ini ditujukan untuk memutus patofisiologi serangan tersebut, antara lain dengan cara: 1. Posisi lutut ke dada agar aliran darah ke paru bertambah, kemudian morfin sulfat 0,1 sampai dengan 0,2 mg per kilogram bisa melalui SC, IM ataupun IV, dengan tujuan untuk menekan pusat pernafasan dan mengatasi takipneu. Kemudian ada Bicornas natricus 1 mg per kilogram BB bisa melalui IV untuk mengatasi asidosis. Kemudian oksigen ini dapat diberikan, dan walaupun pemberian di sini tidak begitu tepat karena permasalahan bukan karena kekurangan oksigen, tetapi karena aliran darah ke paru menurun. Dengan usaha di atas diharapkan anak tidak lagi takipnea, sianosis berkurang, dan anak menjadi tenang. Oke guys, sekian pembahasan dari materi saya saat ini mengenai tetralogi Ovelot. Kiranya teman-teman semua boleh dapat lebih mengerti, bahkan lebih memahami mengenai tetralogi Ovelot atau penyakit jantung bawaan ini. Dan jika teman-teman ingin bertanya, boleh langsung DM di sini, kemudian boleh langsung komen dari video yang saya akan share lagi di YouTube. Terima kasih.